mengadakan webinar ya, tentang irigasi nasal dan oral hygiene ya, sebagai tindak lanjut menyikapi keadaan kabupaten kita Muara Enim sekarang yang dari hari ke hari jumlah kejadian pasien dengan kasus COVID-19 makin lama makin bertambah ya, makin banyak ya. Dan saat ini di ruang isolasi kita di bawah itu sudah penuh, jadi sudah cukup banyak pasien positif COVID yang dirawat. Dan selain yang dirawat di rumah sakit, juga masih ada juga teman-teman kita warga Muara Enim yang dirawat untuk isolasi mandiri di Islamic Center dan di Rumah Sakit Bukit Asam. Ya. Nah, salah satu upaya kita ya, satu untuk mencegah kita tertular COVID-19 ya. Atau kalaupun tertular, bagaimana agar kita bisa mencegah agar tidak menjadi gejalanya lebih berat ya. Dan kemudian bagi yang sudah positif, bagaimana agar bisa menjadi lebih cepat sembuh ya, lebih cepat negatif ya. Salah satu upayanya kita ada paparan dari Dr. Erlina nanti mengenai irigasi nasal dan oral hygiene ya. Semoga itu bisa mencegah kita dari tertular penyakit ini ya. Dan kalaupun tertular jangan sampai terlalu berat gejalanya ya. Mana Pak Radinya? Ya, jadi sambil jalan mungkin Bu Erlina nanti satu demi satu ini masih masuk, mungkin kalau nanti ada yang belakangan masuk kurang jelas mungkin bisa ditambahkan waktu sesi tanya jawab ya. Mungkin Bu Erlina bisa memberikan arahan untuk pembukaan untuk materi ini. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur kehadirat Allah, salawat kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Rahadi yang telah meminta saya untuk sedikit berbagi tentang apa yang mungkin saya sedikit lebih banyak tahunya ya, karena memang bagian saya. Seperti yang Pak Rahadi jelaskan tadi bahwa kalau dulu kita ngeliat COVID hanya di TV jauh di Wuhan sana, terus tiba-tiba dekat ke Jakarta ya, terus ke Palembang. Nah sekarang sudah di depan mata kita ya. Jadi mungkin harapan saya dengan saya bisa berbagi slide saya hari ini bisa membantu seperti yang Pak Rahadi jelaskan tadi. Kalau qadarullah ada teman-teman yang sudah terkena, semoga masa sakitnya lebih dipersingkat, dan kalau yang mudah-mudahan kita semua yang lain tidak sampai terkena, bisa mencegah dengan salah satu caranya usahanya kita seperti yang akan saya presentasikan ini. Mungkin saya berikan sedikit paparan dulu ya sampai nanti ke kenapa sih kita mesti cuci hidung gitu, dan apa manfaat dari cuci hidung dalam upaya untuk mencegah kita dari terjangkiti COVID ini. Bismillah. Nah jadi sebenarnya jelas ya Pak suara saya Pak? Ya, jelas. Ya, cukup jelas ya. Ya oke. Jadi untuk Mbak Mustikawati jangan share screen nih. Oke. Jadi sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak lama ya. Tetapi belum ada ilmuwan yang membuat vaksin untuk pencegahannya karena dianggap bahwa yang namanya virus itu self-limiting disease gitu. Terus kalau kita lihat kerjanya corona dari sebelum-sebelumnya, tahun 2002 ada SARS-CoV dilaporkan 8.000 kasus, 2012 ada MERS-CoV 10.000 kasus, dan mortalitas dari SARS-CoV itu 10%, sedangkan MERS-CoV 40,5%. Nah, kalau yang sekarang ini masih terus data ya. Yuk Erlina, maaf,
press PowerPoint-nya nggak kelihatan. Apanya nggak kelihatan? PowerPoint-nya. Nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan ya? Ntar ya, ulang lagi kali ya. Mohon yang lain jangan presentasi ya, jangan share screen. Itu Dila. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Boleh di ini aja yuk. Full aja. Ntar dulu, malah aku yang nggak bisa kelihatan. Oke. Dia jadi lelet tuh kalau udah keluar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih update COVID-19 ini websitenya saya ambil masing-masing ada di bawah ya. Kalau di dunia dilaporkan per tanggal hari ini, tapi pasti masih data yang kemarin ini ya. Kasus yang terkonfirmasi ada 13.689.000, meninggalnya 586.000, sembuhnya ada 8 juta. Di Indonesia ada sampai kemarin 80.094 kasus, meninggalnya sampai 3.000-an dan sembuh dilaporkan 39. Nah, kita Kabupaten Muara ini mudah-mudahan jangan nambah ya para hadiah, mudah-mudahan data saya ini masih seperti inilah, terkonfirmasi 104, meninggalnya 3 dan sembuh dilaporkan ada 31. Nah, dari awal COVID ini datang ke dunia ini, kemudian sampai sekarang protap yang dilakukan untuk penata laksanaan COVID itu dilakukan secara sistemik gitu ya. Diberikan antivirus, antibiotik, vitamin, imunomodulator, kemudian dicoba diberikan Tamiflu, kloroquine, semua dilakukan untuk sifatnya itu pengobatan secara sistematik. Sedangkan ada hal yang dilupakan bahwa sebenarnya reservoir virus ini, COVID ini adalah di tenggorokan dan juga di hidung, merupakan suatu tempat yang terlokalisir dan belum sama sekali diintervensi. Sedangkan dia disitulah tuh tempat senangnya hidup awal masuknya gitu ya. Nah, hal ini terlihat bahwa viral load terbanyak di nasofaring dan orofaring itu kemudian menjadi reservoir utama dan menjadi tempat penyebaran droplet dan juga katanya aerosol ya. Dan saat kita data ini didapatkan dari saat kita melakukan swab bahwa virus yang ditemukan pada pasien OTG, ini terbalik ya, ODP dan PDP itu sama, serupa dia. Disitulah dia ketemunya, di daerah orofaring dan juga di daerah nasofaring. Nah, inilah dia daerah reservoir daripada COVID-19 ini, sehingga nanti mungkin bisa jadi pertimbangan kenapa sih kita perlu memanipulasi atau menormalkan daerah ini bila dia ada gangguan. Nah, secara fisiologis sebenarnya hidung dan nasofaring itu merupakan zona konduksi saluran nafas gitu ya, tempat deposit terbesar virus yang berasal penyebarannya dari droplet. Dan pada saat kita melakukan swab pada daerah nasofaring itu merupakan temuan dari awal dari SARS-CoV ini. Sehingga penting sekali untuk memperhatikan penguatan pertahanan epitel hidung dan nasofaring karena dialah war zone pertama, barrier tubuh kita pertama sebelum dia turun ke bawah dan berlanjut kepada yang lebih berat gitu keluhannya ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya Allah menciptakan tubuh kita ini sudah dengan prajurit-prajurit yang begitu luar biasa untuk bisa menahan setiap kuman yang masuk, apapun bentuknya, baik itu virus, jamur, bakteri ya, bahwa andai kan ada epitel yang masuk di sini kita sebut virus ya, bahwa sistem pertahanan saluran nafas itu akan bekerja dengan baik. Ada epitel yang ada di hidung itu kolumner bertingkat semu bersilia yang dia memiliki sifat imunitas alami yang akan mengeliminasi virus dengan efektif dan efisien. Di situ ada mucus blanket atau palut lendir ya, kemudian ada silia yang semua bekerja secara sinergis. Bila ada virus masuk, maka sel epitel tadi akan mengenali virus dan juga akan memproduksi berbagai molekul antivirus dengan cepat. Itulah yang ditemukan bahwa di dalam kerokan hidung itu kita ketemu di dalam palut lendirnya itu ada interferon, lactoferrin, beta defensin, nitrit oxide yang merupakan agen antiviral pertama. Ditemukan di daerah nasofaring. Nah, apa yang terjadi tuh kalau misalnya daerah tersebut sudah diambil alih oleh virus corona, virusnya udah keburu masuk, maka dia akan memodulasi sistem imun alami di situ. Dia akan mengambil alih semua sistem komunikasi sel pada imunitas alami, imunitas adaptif, apoptosis dan lain sebagainya, sehingga akan terjadilah badai sitokin yang sifatnya destruktif atau merusak, dan bila proses ini terus berlanjut menyebabkan kegagalan organ, dan bila terus berlanjut lagi akan menyebabkan kematian. Nah, itu sebabnya kenapa penting untuk mencegah jangan sampai proses ini berlanjut, atau malah jangan sampai proses ini terjadi pada diri kita.
pencegahan tetap apapun ceritanya yang utama. Ya, dimana sebenarnya kalau kita sudah berbicara COVID ini bukan hanya masalah satu hal ya, tapi multifaktoral dalam hal pencegahan. Tetap hygiene tangan dan saluran nafas atas, gaya hidup dan juga kualitas tidur ternyata sangat penting dalam mencegah supaya tidak terkena dan juga tidak berlanjut berat seperti itu. Nah, di sini saya akan mulai dulu dari cuci tangan ya. Supaya jangan lupa bahwa cuci tangan adalah saran yang terbaik untuk mencegah kita dari COVID-19. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa mengendalikan benda yang kita sentuh ataupun orang lain yang menyentuh benda itu terlebih dahulu, tapi pastinya kita bisa menjaga hygiene tangan kita sendiri. Cuci tangan dengan air, sabun, dan tentunya kalau memang ada alkohol lebih baik gitu ya. Terus sekarang irigasi hidung. Nah, ini bagian saya nih. Sebenarnya cuci hidung itu merupakan kebiasaan untuk menjaga kesehatan saluran nafas atas sudah lama benar dari zaman dulu tradisi Ayurveda pertamanya. Terus kalau kita yang Muslim pasti setiap hari mengerjakan walaupun ini sunnah, tapi kita kerjakan mulai dari mengalirkan cairan ke dalam hidung atau istinsya, kemudian dikeluarkan istinsyar. Prinsip utama kita adalah membersihkan hidung setiap kali 5 kali dalam sehari bagi umat Islam. Kemudian ilmu kedokteran mengadopsi praktek kesehatan ini ya, dia diadop dari Ayurveda, diadop dari cara kita berwudu untuk mencegah dan mengobati infeksi saluran nafas atas pada dewasa dan anak-anak, terutama pada kasus sinusitis dan juga rinitis alergi. Nah, sebenarnya ngapain sih cuci hidung gitu ya? Cuci hidung itu sebenarnya secara mekanik gitu. Kita membersihkan mukosa hidung secara langsung dengan menurunkan kekentalan lendir. Karena biasanya setiap kali ada virus masuk, tubuh kita kan akan berespon. Efeknya apa? Parut lendirnya menjadi lebih banyak, lendirnya menjadi lebih kental, sehingga akan mengganggu clearance mukosa atau mukosiliernya dalam membersihkan antigen-antigen yang masuk tadi, dan juga mengganggu, menghambat kerjanya mediator inflamasi. Sehingga cuci hidung tadi akan mampu menurunkan beban proses inflamasi dan menjaga integritas epiter hidung. Sehingga efeknya apa? Pertahanan mekanik dan juga imunitas alamiah akan selalu dalam kondisi optimal. Gitu. Nah, untuk orang Indonesia, di sini sumber yang saya ambil nih kebetulan secara resmi dikeluarkan oleh kelompok virologi THT. Ada tuh di bawah bisa dibaca itunya ya, sumbernya peran pertahanan epitel dalam menghadapi COVID ini. Untuk orang Indonesia, kita disarankan untuk cuci hidung dengan cairan infus NaCl 0,9% karena larutan ini terjaga kebersihannya dan bersifat isotonik, serupa dengan sekret hidung. Kemudian membuat larutan cuci hidung dengan garam dapur tidak disarankan, malah kalau di sini dia cukup tegas tidak diperbolehkan. Nah, cuci hidung yang benar adalah jika cairan NaCl 0,9% disemprotkan di salah satu hidung, maka dia harusnya akan mengalir ke hidung yang lain, gitu. Yang benar seperti itu. Nah, kemudian volume NaCl 0,9% yang dianjurkan adalah 10 sampai dengan 30 cc dan volume NaCl 0,9% yang lebih besar diperlukan jika cairan tadi tetap keluar dan mengalir dari lubang hidung yang sama. Nah, kalau kita melakukan irigasi hidung dan ternyata dia keluar pada hidung yang sama, sebenarnya itu menunjukkan adanya petunjuk sederhana gitu bahwa daerah nasofaringnya udem, atau mungkin cara cuci hidung yang masih harus diperbaiki, atau mungkin bisa saja ada kelainan anatomi, misalnya septum deviasi, udem pada kongka gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan. Selalu ada tuh di tempat kita ya, ada NaCl 0,9%, kemudian SPED 10 atau 20 cc, ada transopik, mangkok bersih, dan baskom penampung. Nah, saya ada satu video, saya nggak buat sendiri videonya karena saya nggak pede buatnya, jadi saya ambil di YouTube. Bentar ya, saya stop yang ini dulu. Ya. Ini dapat dilakukan di kamar mandi, di washroom diperlukan ya. Kelihatan nggak, Dila? Kelihatan. Oke. Ini saya ulang ya, videonya agak sedikit cepat. Apa yang dibutuhkan dan juga cara mengerjakannya. Nanti kalau misalnya ada yang masih nggak jelas boleh ditanyakan. Jadi alat dan bahan yang akan diperlukan ya pemirsa, pertama NaCl 0,9%, jarum suntik SPED, nah ini transoptik untuk mengalirkan NaCl, gelas bersih, kemudian mangkok penampung atau boleh dikerjakan di wastafel gitu ya. Mangkok untuk cairan setelah perlindungan.
Nah, bila kita mencuci hidung sebelah kanan, maka kita miringkan kepala ke sebelah kiri. Kemudian dimasukkan, prinsipnya pada kita cuci hidung adalah low pressure, high volume. Jadi kita nggak usah kencang-kencang. Nah, di sini juga kita lihat dia tuh tumpahnya di sisi yang sama ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya pun nggak sesuai dengan yang ideal, nggak apa-apa. Dan untuk hidung sisi sebelahnya, hidung sebelah kiri kita miring ke kanan, kemudian kita cuci pelan. Itulah. Oke. Kembali dulu ke ini ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita melakukan cuci hidung gitu ya? Dia ada nasal flow atau aliran daripada cuci hidung tersebut. Ini juga ada dalam bentuk video animasi supaya mungkin insya Allah lebih dipahami ya. Bentar ya. Agak suka lelet ya nih kok ini. Sebentar, mana tadi video? Kita sebentar. Kelihatan nggak, Dila? Belum ada. Ada, Dila? Belum ada. Belum ada. Oke. Ini ada ya? Ya. Oke. Jadi saat kita melakukan cuci hidung, ini sebenarnya pada untuk sinusitis ya, tapi nggak apa-apa. Dia prinsipnya sama. Saat kita memasukkan NaCl ke satu sisi hidung, maka dia akan mengalir, kemudian sampai ke daerah nasofaring, dia muter di daerah koana, dan idealnya dia akan keluar ke sisi hidung sebelahnya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya kita melakukan cuci hidung di sisi sebelahnya lagi, dia akan pindah ke kontralateral. Nah, prinsipnya saat kita melakukan cuci hidung, jangan lupa kita harus membuka mulut, karena saat kita membuka mulut, maka velum kita akan naik ke atas, tujuannya untuk mencegah jangan sampai NaCl itu masuk ke daerah rongga mulut yang bikin kita jadi tersedak gitu. Kalau kita buka mulut, tidak buka mulut, pasti dia otomatis akan turun. Itulah sebabnya kenapa saat kita makan, mengunyah, velum kita bergerak, tujuannya jangan sampai makanan atau minuman naik ke daerah hidung, dan sebaliknya kita melakukan cuci hidung, kita buka mulut supaya velum terangkat menyentuh daerah belakang nasofaring, sehingga cairan yang kita cuci tidak akan terturun ke daerah orofaring. Ya, teorinya harusnya seperti itu. Cuman ini mungkin video animasinya agak salah ya, harusnya posisinya posisi miring, sehingga membuat dia lebih mudah untuk turun ke daerah hidung kontralateral atau sebelahnya. Oke. Saya balik ke slide dulu ya. Nama Erina Hakim. Ya, oke. Nah, sekarang kapan sih waktu yang dianjurkan untuk mencuci hidung bagi kita orang yang insya Allah sehat? Cukup 1 kali sehari sebelum tidur. Jadi sesudah kita sepanjang hari terpapar, entah ada atau enggak, sebenarnya kita cuci hidung dengan NaCl dengan cara yang dianjurkan tadi. Volumenya 10 sampai dengan 30. Tapi andaikan keluar di sisi yang sama, boleh kita lakukan sampai 50 cc pada satu sisi hidung, dan dilakukan dengan jumlah yang sama di sisi hidung yang lain. Tetap prinsipnya jangan lupa saat kita cuci hidung adalah low pressure, jadi tekanannya cukup rendah saja, nggak usah nafsu, dan juga dengan high volume. Kenapa? Karena kalau kita melakukan tekanan kuat, dia bukan pindah ke sisi sebelahnya, tapi justru bisa masuk ke daerah tuba eustachius atau ke daerah telinga. Nah, kemudian untuk kasus ISPA, virus atau bakteri, dia tidak boleh lebih dari 2 kali. Ini sebenarnya saya sebutkan sumber di bawah ya, karena nanti ada beberapa kontroversi ya. Dan di sini kalau saran daripada kodi hidung ini, jadi rinologi kodi khusus hidung ya, tidak boleh lebih dari 2 kali, dilakukan hanya malam sebelum tidur dan pagi saat bangun tidur. Nah, cuci hidung memang belum dapat dibuktikan sebagai tindakan pencegahan untuk virus corona ini ya, kalau kita mau nyari yang evidence based medicine, tetapi selama ini telah dibuktikan cukup bermakna hasilnya dalam mengurangi
ISPA akibat virus dan bakteri serta mencegah terjadinya spektrum penyakit yang lebih berat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita masih terus bergelut dengan COVID-19 ini, masih begitu banyak penelitian yang dilakukan. Nah, tadi saya sebut bahwa di Indonesia, maka tadi disebut ya, di Indonesia disarankan pakai cairan isotonik. Nah, kalau di luar negeri mereka sudah mulai melakukan penelitian pada kasus yang sudah terkonfirmasi positif, mereka melakukan salin hipertonik. Ya, jadi cairan NaCl-nya yang hipertonik, yang dicuci dan juga dikumur untuk terapi, sudah untuk terapi. Tapi ini tetap yang masih dalam tahap penelitian. Oke, selesai bagian irigasi hidung. Sekarang saya masuk ke daerah oral hygiene. Ya, oke. Pencegahan infeksi ISPA selalu masih merupakan masalah gitu ya. Sedangkan ternyata diketahui bahwa cuci kumur air saja pada kita orang sehat bisa menurunkan 36% dari insiden ISPA. Terus banyak diteliti tuh di daerah lain ya, gargle dengan air keran, mungkin karena dia mengandung klorin gitu ya, teh hijau atau air fungsional bisa menyebabkan penurunan odds ratio pada demam pada anak-anak. Kemudian gargle dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk menjaga hygiene tenggorok dan juga mencegah demam. Nah, di Jepang, panduan untuk menganjurkan gargling ini sebagai salah satu cara untuk mencegah daripada virus influenza. Nah, dari semua antiseptik rongga mulut yang beredar di pasaran, ternyata terdapat obat kumur yang sudah beredar cukup lama, lebih dari 60 tahun, yang berbahan dasar povidone iodine. Ya. Nah, ini saya ambil bahannya dari seorang dokter bedah mulut ya. Efek broad spectrum dari povidone iodine. Dia bukan hanya untuk virus, tapi untuk protozoa ya. Saya rasa udah begitu sering lah. Kadang-kadang orang udah sakit tenggorokan aja beli sendiri untuk povidone iodine gitu ya. Kemudian di sini dibandingkan tuh penelitian beberapa jenis antiseptik, mulai dari alkohol ya untuk bakteri, virus dan jamur. Chlorhexidine kan banyak ya. Ada juga chlorhexidine kayak golongan hexadol isinya chlorhexidine. Nah, kemudian ada fenol, iodin, ya, povidone iodine ternyata untuk virus dia sangat-sangat sensitif, baik yang virus yang lipofilik maupun yang hidrofilik. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian povidone iodine untuk kasus SARS sebelumnya ya. Penggunaan povidone iodine 0,23%, jadi povidone iodine yang ada di pasaran itu kan 1% ya. Kalau boleh saya sebut merek dagang itu betadine itu 1%. Nah, di sini diteliti, bila menggunakan povidone iodine 0,23% selama 2 menit, dia mampu menekan kuantitas SARS-CoV virus hingga kadaran tidak terdeteksi lagi. Tapi capek loh kalau harus kumur-kumur 2 menit gitu ya. Terus kalau kita menggunakan povidone iodine dengan konsentrasi 1%, cukup 30 detik, maka dia mampu menurunkan aktivitas virus MERS-CoV 99,99%, cukup 30 detik. Dan povidone iodine mampu menekan aktivitas TNF-alpha yang berperan sebagai regulator inflamasi pada banyak penyakit kronik. Ini sudah diteliti gitu ya. Nah, bagaimana efektivitas povidone iodine terhadap SARS-CoV ini? Jadi ternyata aktivitas antiviral terhadap SARS-CoV tampak dalam 15 detik sesudah paparan, tetapi tetap disarankan kita kumur selama 30 detik. Bagaimana sih protapnya yang benar gitu ya? Nah, pertama kita ambil 10-15 ml povidone iodine, dikumur dulu di dalam rongga tenggorokan selama 30 detik. Sesudah 30 detik, selanjutnya maka kita kumur di daerah belakang tenggorokan. Jadi sambil tengadah gitu ke atas. Lightnya nggak kelihatan Bu Erlina. Gimana Pak? Lightnya nggak kelihatan? Ya. Bentar. Yang tadi juga nggak kelihatan Pak? Iya ada. Ada kok tadi sebenarnya. Ada tadi. Nggak dapat juga, minta slide-nya aja lagi ya nanti. Iya nanti ya yuk. Mudah lah tuh kok minta tuh yuk. Sebentar, nanti aku hilang juga jadinya nih. Kali karena sinyal jelek kali ya. Nah itu Pak, kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Dila? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ya udah kalau nggak kelihatan dengan suara aku aja lah ya. Jadi pertama kita kumur dulu di dalam rongga mulut pakai povidone iodine yang 1% ini ya. Kemudian sesudah selesai 30 menit di rongga mulut baru kita tengadah. Jadi kita masuk ke daerah orofaring sekarang. Selama 30 detik juga. Jadi biasanya kalau dari pengalaman karena saya juga ngerjain ini
capek kita tengadah 30 detik, tapi posisi kita kumur itu harus 30 detik. Jadi kalau capek stop dulu, nanti sambung lagi hitungannya. Pokoknya posisi kita tengadah ke orofaring itu 30 detik gitu. Sesudah itu dibuang, dan jangan lupa sesudahnya nggak boleh dulu makan minum selama 30 menit gitu. Nah, di sini disarankannya untuk kita nakes ya, atau pasien yang asimptomatik atau berada di daerah yang high risk, disarankan 4 kali sehari gitu. Ya, 4 kali sehari. Kalau saya sih enggak ya, cuma 2 kali sehari, tapi mudah-mudahan lah. Walaupun rasanya high risk kita ya para dia, gitu ya. Kemudian siapakah yang perlu berkumur gitu? Yang perlu berkumur adalah semua yang menjalani prosedur beresiko tinggi ya, adanya sekresi dari nasal, mukosa, orofaring dan juga paru. Kemudian pasien yang sudah terkonfirmasi positif, atau kita yang berada atau di daerah yang berasal dari area beresiko tinggi. Gunakan nasal atau oral. Nah, ini masih kontroversi untuk masalah nasal dengan povidone iodine ya. Setiap 2 sampai dengan 3 jam sekali atau sekitar 4 kali dalam sehari. Kemudian tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien yang diduga atau telah terkonfirmasi positif, sama ya, sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Kemudian pada kita yang mungkin ada di daerah yang mengalami keterbatasan APD, dan juga menangani prosedur beresiko tinggi pada pasien tak bergejala, ya, sama, disarankan 4 kali sehari. Gitu. Kemudian apa sih efek samping yang mungkin terjadi kalau kita kumur betadine gitu ya? Karena betadine ini povidone iodine sudah digunakan lama, sudah sampai 60 tahun lebih ya, banyak digunakan oleh dokter THT dan juga dokter gigi. Jadi penggunaannya penelitian cukup banyak gitu. Di antaranya itu absorpsi yang berlebihan itu bisa menyebabkan metabolic acidosis ya. Ada resiko hipertiroid dan tirotoksikosis, tapi bukan merupakan masalah yang terlalu dilaporkan. Artinya mungkin insidennya masih sedikit gitu ya. Manifestasi kliniknya jarang terjadi gitu. Kemudian di sini untuk keamanan sebenarnya sebaiknya pengobatannya tidak boleh melebihi dari 14 hari gitu. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa jadi ini masih maksudnya respon antar orang kan bisa aja beda gitu ya. Kayak misalnya pada pasien dengan yang mudah sekali mengalami pada pasien dengan yang nomor 3 ke bawah ya, pada pasien yang mengalami CA post kemoterapi gitu ya, mereka mengalami kerusakan mukosa atau iritasi karena efek radioterapi, nomor 1 juga ya, mereka menggunakannya sampai lebih dari 6 minggu ya, ada yang sampai lebih dari 6 bulan, tidak ada dilaporkan efek yang begitu fatal dari pemakaian povidone iodine ini. Ini sampai yang terakhir ya, gargle 8 sampai 10 kali per hari selama 1 sampai 3 tahun untuk pencegahan stomatitis, dia juga tidak menimbulkan efek yang terlalu berbahaya gitu. Nah, di sini dari semua penelitian yang dilakukan, efek sitotoksik povidone iodine itu lebih rendah dibandingkan dengan semua antiseptik lain yang ada ya, dibandingkan chlorhexidine, ostenidine dan lain sebagainya. Dia masih lebih less sitotoksik dibandingkan semua antiseptik oral yang ada. Oke, kesimpulannya sangat penting untuk menjaga nasal hygiene, oral hygiene, terkait bahwa ternyata reservoirnya dia tuh tempat awal mulanya si COVID itu ya di hidung dan di mulut gitu, sehingga upaya kita menjaga nasal hygiene dan oral hygiene itu dengan mengirigasi nasal dan juga rongga mulut, tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai kita terkena, atau pada orang yang sudah keburu terkena akan menekan angka hari sakitnya dan juga menekan penyebaran dari infeksi virus ini. Saya rasa itu aja para hadi yang bisa saya share. Mungkin bisa kita diskusi lagi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlina. Kita buka forum diskusi ya, Cuma sebelum kita tanya jawab, minta penjelasan dulu Bu Erlina. Tadi ada agak yang terlewat karena tidak lihat slide-nya. Untuk povidone iodine gargle kan konsentrasinya 0,2% ya. 0,23% Pak ya. 0,23%, sedangkan sediaan yang ada umumnya yang 1% ya. Ya betul. Nah, kemudian untuk pada prakteknya bagaimana kita membuat ini ya, yang apakah dengan campuran apa, seberapa banyak
untuk bisa membuatnya 0,23%? Sebenarnya gini Pak, kalau yang slide saya tadi mungkin saya share lagi ya Pak ya. Dia 0,23% itu kan selama 2 menit, jadi itu tidak dikerjakan. Lebih sering yang dikerjakan itu tetap yang 1% Pak, yang dikerjakan selama 30 detik gitu. Tapi kalau memang mungkin ada satu literatur yang saya baca, pada mereka yang bisa menggunakannya sampai 4 kali sehari, mereka mengencerkannya jadi 0,5% Pak. Ada satu lagi slide yang sebentar ya, di sini ada, saya hide sih, soalnya itu menurut saya masih kontroversi. Saya buka dulu ya Pak ya. Oke, ini saya share. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Ya, di sini dia untuk semua pasien dan tenaga kesehatan, larutan povidone iodin 0,5%. Di sini dilakukan untuk cuci hidung dan juga untuk kumur-kumur. Tetapi ini malah Pak ya, yang langkah kedua, untuk pasien tidak sadar mereka juga melakukan usapan 0,5%. Nah, ini saya share dulu gimana caranya. Saya mengerjakan Pak 0,5% untuk hidung pada saat dimana saya merasa benar-benar nggak aman sesudah saya pulang swab. Gitu Pak Hadi. Jadi caranya gini, ini saya sebut aja ya, kan saya pakainya betadine gitu ya Pak ya. Jadi betadine itu kan dia punya 2 tutup tuh, satu tutup kecil, satunya lagi tutup besar. Jadi kalau saya selama ini selalu tutup yang kecil itu dulu saya tuang penuh, ya kan dia 1:1 kan, artinya kalau kita pakainya kalau kita mau pakai 0,5%, artinya kan 1:1. Jadi satu tutup kecil itu saya tuang ke botol yang besar, kemudian saya isi lagi dengan jumlah yang sama untuk satu tutup yang kecil lagi Pak. Jadi 1:1 dapatnya kan 0,5%. Nah kalau saya setiap kali saya ngerasa pulang swab nggak aman, benar-benar rasa kayak kok saya dilemparin virus ya gitu. Nah saya biasanya saya cuci hidung, tapi saya hanya berani sekali gitu, karena kalau menurut kode rinologi atau kode hidung sebaiknya tetap tidak menggunakan povidone iodin, karena yang ditakuti adalah justru povidone iodin itu bisa menyebabkan kerusakan pada epitel. Tujuan kita tuh hanya membuat supaya epitel itu bekerja secara alami dengan cara cuci pakai NaCl gitu. Jadi kalau kode rinologi tidak menyarankan untuk pakai povidone iodin Pak. Jadi pakainya buat kumur-kumur aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mau boleh kali ya 1 kali sehari, karena saya juga ngerjain kayak gitu Pak. Jadi kalau untuk kumur, kalau betadine yang 1% kita itu langsung itu yang digunakan ya? Ya betul, tidak perlu diencerkan lagi Pak kalau pakai yang 1%. Lagi. Nah, soalnya kalau kita itu biasanya kalau kumur cuma sedikit, agak susah kumurnya. Ya. Jadi berapa cc maksimal itu Bu? Kalau saya nggak pakai cc sih Pak, saya pakai tutup botol yang tutup kecilnya itu. Itu kira-kira berapa cc ya? Mungkin sekitar 3 cc kali ya Pak ya. Dia kan perlunya memang 2-3 cc untuk kumur-kumur itu. Sedangkan untuk hidung kalau kita mau pakai hanya butuh 0,3 mili Pak. Jadi biasanya saya kalau pulang itu, kalau saya lagi mau cuci hidung, saya bikin satu sediaan aja. Jadi satu tutup botol kecil, saya tumpahin ke botol besarnya, ke tutup besarnya. Kemudian saya isi lagi dengan air matang, ditutup kecil, saya tumpahin lagi ke tutup besarnya. Nah, saya kumur dulu sebagian besarnya, kemudian sedikitnya saya ngambil kayak wudhu, saya hirupkan ke hidung. Ya hanya perlu apa istilahnya, atomisasi gitu ya Pak, cuman sebentar, bukan untuk dibilas seperti kita menggunakan NaCl. Jadi kayak wudhu terus dibuang lagi. Sesudah itu tetap 30 menit nggak boleh makan minum atau hidungnya tidak perlu dibilas gitu. Jadi kayak kita menghirup gitu loh Pak. Kita tumpahin yang sisanya tadi itu di tampungan tangan kita, dilengkungin kayak gitu, terus dihirup gitu. Kalau saya kayak gitu Pak selama ini. Ya. Oke. Bagaimana rekan-rekan yang lain yang hadir, ada yang perlu ditanyakan langsung? Silakan dimanfaatkan kesempatannya mumpung ada Dr. Erlina ini, terutama yang sudah pernah terutama yang sekarang sedang nunggu hasil swab, mungkin ada yang hadir di sini. Ada yang kemarin sudah di swab masih menunggu hasilnya, yang merasa pernah kontak erat, atau perawat yang kemarin sempat merawat pasien yang ternyata positif COVID di ruangan sebelum pindah ke isolasi. Silahkan kalau ada pertanyaan, di unmute dulu mungkin mikrofonnya ya kalau mau bertanya.
Udah pada ngerti berarti Pak? Udah ngerti ya? Jadi dari materi ini ya kita harapkan nanti semuanya dipraktekkan ya, baik secara pribadi maupun juga nanti kita usahakan dipraktekkan ke pasien ya. Nanti kita minta sama-sama kita menyusun apa SOP-nya ya Bu, ini Bu Erlina. Ya insya Allah Pak. Buat apa SOP nanti untuk semua pasien yang suspek atau sudah konfirm positif kita laksanakan ininya ya. Jadi di hidungnya maupun kumur, berarti kumur dengan getasin itu kalau untuk pasien 2 kali kalau nggak salah tadi ya. Iya. 2 kali atau 4 kali tadi? Kalau untuk pasien boleh sampai 4 kali. Sehari ya. Bisa sampai 4 kali ya. Jadi kita ajari pasiennya, nanti secepatnya kita terapkan ke semua pasien kita yang dirawat ya ininya. Semoga bisa mempercepat konversinya menjadi negatif ya. Amin. Tinggal nanti penyediaan ini aja bahannya povidone iodin dan NaCl-nya ya. Ya. Nanti ini khusus untuk untuk perawat di ruang isolasi ya. Ini kan jadi ya direkam Bu Dila. Maksudnya kan slide-nya bisa di ini nanti. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Rahadi. Ya. Saya lihat ini dari Bu Tumpuk ya di YouTube. Irigasi hidung dengan NaCl cukup sekali malam ya Bu. Kalau lebih dari sekali kira-kira apa efeknya? Jadi seperti yang saya bilang ini masih kontroversi masalah berapa kali sehari ya, tapi kalau rekomendasi dari kodirinologi atau kodi hidung itu yang mereka benar-benar meneliti selama ini pemakaian nasal irigasi pada pasien dengan rhinosinusitis dan rinitis alergi, pada kita yang orang sehat sebaiknya hanya tetap 1 kali sehari yaitu malam seperti yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Gini loh, jadi sebenarnya kan kalau kita orang sehat ini di hidung itu kan ada mukosa hidung ya. Jadi mukosa hidung itu ada silianya. Silia itu rambut getar. Kemudian ada mukus blanket atau palut lendir. Nah, palut lendir itu semuanya bekerja dengan sangat baik kalau kondisinya dalam kondisi yang optimal. Kondisi optimal itu tadi tuh tidak ada lendir yang berlebihan. Dia pasti kerjanya bagus tuh. Kalau ada virus, ada kuman, dia akan dieliminasi dengan imunitas alamiah. Memang kerjaan dia seperti itu. Dia bisa mengenal yang bukan bagian dia, akan dieliminasinya. Nah, kalau kita cuci hidungnya lebih dari sekali, justru kita mungkin bisa saja menyebabkan kerusakan pada silia dan palut lendir tadi itu. Makanya tidak disarankan, kecuali pada pasien yang biasanya kan kalau kayak misalnya kita pengalaman itu ya para hadiah, pasien yang kita curiganya dia positif, pasti banyak benar lendir di daerah nasofaringnya. Nah, pada kasus seperti itulah disarankan cuci hidungnya boleh sampai 4 kali sehari. Tujuannya apa? Kita mencoba untuk mengurangi viral load ya, jadi kan saat dia begitu banyak lendirnya, viral loadnya juga banyak tuh di situ artinya. Nah, dengan kita mencuci, kita membilas, kita tujuannya membuang sebagian besar kuman tersebut atau virus tersebut, sehingga nanti aktivitas daripada silia dan palut lendirnya bisa normal kembali dan dia akan mengeluarkan mediator antiinflamasi, antivirusnya dengan normal lagi gitu. Makanya orang yang sehat tidak disarankan untuk melakukan cuci hidung lebih dari sekali. Cukup malam hari saja sesudah kita pulang dan kita rasa kita selesai, tidak akan lagi keluar untuk memaparkan diri kita dengan yang lain kayak gitu. Itu jawabannya untuk Bu Tumpuk ini ya, nanyanya ya. Dari Rumah Sakit Bukit Asam, mungkin ada yang akan yang ditanyakan. Soalnya banyak juga rekan-rekan yang dari Rumah Sakit BAM yang sekarang ini sedang isolasi mandiri ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Dr. Andi atau Dr. Indah.
Loister Bagus sudah untuk penelitian juga ya, Erin. ya. Bu Loister menghidupkan mic ya. Ada yang mau ditanyakan Bu Loister? Ya, sudah ya, kalau ini tidak ada pertanyaan ya. Mungkin saya mau lanjut pertanyaan para Hadi. Ya, silakan Bu. Iya, Erlina kan tadi kalau yang disaranin untuk sehari sekali itu untuk cuci hidung ya. Kalau untuk kumur-kumur boleh nggak kita misalkan sehari? Misalkan kita keluar rumah itu beberapa kali gitu. Jadi balik dari itu kita kumur-kumur lagi itu boleh nggak kalau kayak gitu? Kalau untuk kumur-kumur ya. Kalau kita lihat di slide-nya tadi kan dia disarankan itu maksimal 4 kali sehari. Jadi sebenarnya kalau kita di daerah yang memang lagi merah gitu ya, boleh aja sih dilat sampai 2 kali sehari. Jadi tapi pastikan dulu udah sesudah itu. Jadi misalnya gini, pulang nih sore gitu, kumur. Terus ntar misalnya keluar lagi malam sebelum tidur kumur lagi boleh gitu. Tapi tetap jangan lebih dari 4 kali sehari untuk kumur-kumur di orofaring gitu. Sudah jelas ya untuk semuanya ya. Semoga bisa dipraktekkan semua masing-masing dan kalau bisa ditularkan pengetahuannya ke semua rekan-rekan kerja, keluarga ya. Jadi kalau perlu semua keluarga kita serumah ya untuk dicoba ya. Karena Halo, para Hadi. Justru resiko untuk tertular COVID ini bukan hanya kita yang sedang keluar ke pasar, ke mall itu ini yang resikonya juga sama besarnya ya. Mungkin kita sudah selesai ya, kita akhiri Dr. Erlina. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan waktunya untuk berbagi hari ini. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih Dr. Dila sebagai host yang sudah menyediakan ruang untuk kita berdiskusi hari ini ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan atas semua jerih payahnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya. Kita tutup sekian mungkin ya ini webinar untuk hari ini. Di lain waktu mungkin bisa kita adakan lagi dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup Bu Dila ya. Ya, saya izin live dulu. Ya. Oh ya, oke. Ya. Amin. Terima kasih para Hadi. Terima kasih Erlina. Hari ini sudah ditonton oleh kurang lebih 65 orang ya, mungkin lebih sih tadi ada yang keluar masuk. Dari Google Meet-nya sendiri sekitar 30-an lebih, 35 lebih. Di YouTube streaming kita 25 ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa lakukan lagi ya. Ala-ala. Makasih. Ya. Iya. Snacknya mana snack? Snacknya boleh di boleh online. Makan siang bukan snack lagi sekarang. Iya. Siapa tuh yang ngasih makan siangnya?